apakah di dalam Ka'bah terdapat gambar-gambar Bunda Maria dan Yesus? Kita bahas, ada 4 alasan di sini, ada 4 dalil yang akan kita kemukakan. Ya, nanti kita ringkas. Jadi sekali lagi, jadi di dalam kitab, ya, di dalam kitab Al-Azraq itu tertulis bahwasanya Nabi itu melihat ada gambarnya Yesus dan gambar Bunda Maria. Yang lain dihapus, yang ini tidak terus, tinggalkan yang ini. Nah, kita lihat dulu ya. Kita ambil sejarahnya dulu. Jadi agama Kristen ketika itu tidak ada di Mekah. Kalaupun ada komunitas orang-orang Kristen itu ada di Najran, yaitu di Yaman, kemudian ada di Hiro dan di Gosan, sekitar Palestina sana. Jadi tempat ini jauh dari Mekah, tidak ada di Mekah. Ya. Jadi tidak ada komunitas minoritas, ya 10-20 tidak ada sama sekali di Mekah sini, di dataran Mekah sini. Kalaupun ada, ini seumpama ya, kalaupun ada, kita tahu Mekah ini sebenarnya tidak ada Ka'bah, tapi dibawa oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu datang ke Syam sini, melihat bahwasanya Syam itu kan kotanya para nabi. Dia melihat penduduk Syam itu menyembah berhala. Maka karena ini adalah kotanya nabi, maka ini baik untuk dibawa. Maka dibawalah yang namanya berhala ke Mekah sini. Kemudian direkomendasikan, ini berhala, kita menyembah dengan berhala, kata Amr bin Luhai. Akhirnya sampai saat itu akhirnya di Mekah ini ada 360 berhala. Nah, Mekah ini kan kota ibadah, ya. Jadi semua orang-orang yang berada di sini itu datang semua. Kenapa datang? Karena patung-patungnya itu disertakan di dalam sini. Maka orang-orang Syam, orang-orang Palestina, orang-orang Irak itu datang ke Mekah untuk apa? Untuk ziarah. Ketika ziarah berarti ekonominya akan jalan. Makanya ekonomi Mekah di sini adalah ekonomi apa? Salah satunya adalah membuat patung dan menjual patung. Nah, makanya patung-patung ini di sini ada. Nah, ini pun kemungkinan. Adakah gambar patung Maria? Kenapa kok ada patung Maria? Bisa saja. Kenapa? Karena di sana mungkin untuk menarik perhatian orang-orang Kristen yang ada di sini, yang di sini, yang di sini, untuk datang ke Mekah. Tapi ini pun tidak ditemukan sama sekali komunitas orang-orang Kristen. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal ini pun dibantah oleh sejarawan Kristen. Dalam sejarawan Kristen, saya lupa namanya. Di sini ada sejarawan Kristen, kecil sekali. Ada sejarawan Kristen, dia menulis The Origin of Islam, Christian Environment. Jadi beliau mengatakan bahwasanya asal usul Islam di lingkungan Kristennya. Dikatakan di sini, but and this the important aspect of tradition to the effect that the picture of Jesus was found on one of the pillar of the Kaabah. There is no good evidence of any state of Christianity in the Hijaz or in the near Lake Habor or Mecca or even of Medina. Intinya disebutkan bahwasanya ada dalam kitab Islam, kata penulis Kristen ini, ada dalam kitab Islam bahwasanya ada gambar picture Yesus di dalam Ka'bah. Namun there is not evidence. Di situ adalah tidak dia bilang di sini tidak dengan riwayat yang tidak baik. Dibantah oleh orang Kristen sendiri bahwasanya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya penduduk Kristen di Mekah sama sekali. Ini dibantah sama orang Kristen sendiri. Ya. Kitab Al-Azraq dibantah oleh si orang Kristen sendiri. Ya, tidak ada di sana. Kita lanjut. Nah, ini kitabnya Al-Azraq. Nah, Al-Azraq ini hidup di masa Daulah Abbasiyah. Ya. Nah, sedangkan di Daulah Abbasiyah, ketika di dalam tahun-tahun Daulah Abbasiyah itu banyak sejarawan Islam juga. Contohnya seperti Ibnu Katsir, dia menulis Bidayah wan Nihayah, awal dan akhir. Beliau menulis dari zaman Nabi Adam, sejarah Nabi Adam sampai di zaman beliau sekarang. Beliau tidak mengutip tentang bahwasanya ada gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah. Begitupun yang sering menulis Sirah Nabawiyah seperti Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini dipakai di pondok-pondok, ya, kitabnya dipakai di pondok-pondok, tidak menulis itu. Kemudian ada lagi Tarikh Ar-Rusul wal Muluk karya At-Tabari. Ini pun sejarawan Islam,
tidak mengutip tulisan dari tulisan bahwasanya ada gambar Yesus di dalam Ka'bah. Kemudian ada lagi seperti sosiolog Ibnu Khaldun, sejarah dan sosiolog yang menulis Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu tidak menulis sama sekali, tidak mengutip sama sekali. Jadi hanya beliau yang mengutip hal seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ya ada mayoritas yang baik. Kemudian ada satu saja yang menulis ini, harusnya ini tidak terpakai karena lemah. Karena sejarawan-sejarawan yang lebih kuat itu tidak mengutip sama sekali. Bahkan yang terakhir ada punyanya Ibnu Asir, Kamil Fitari. Ini tidak menulis sama sekali tentang itu, ya. Tidak menulis sama sekali tentang adanya gambar Ka'bah, adanya gambar Yesus di dalam Ka'bah. Dan yang membuktikan sekali lagi membuktikan bahwasanya di Mekah ini belum ada yang namanya Al-Qur'an yang ditulis. Baru ada Al-Qur'an yang ditulis dalam bukan Al-Qur'an, Injil yang ditulis di dalam bahasa Arab pada abad ke-9 atau pada 900 Masehi. Berarti itu sudah 200 tahun setelah Nabi SAW wafat. Ini intinya berarti tidak ada sama sekali komunitas Kristen di dalam Mekah. Kalau seandainya ada, pasti ditemukan di abad yang ke-7 atau abad yang ke-8. Injil dalam bahasa Arab baru ditemukan pada abad yang ke-9. Nah, ini yang lebih sahih lagi. Kita tidak akan mengambil sejarawan-sejarawan, kita ambil hadis yang lebih sahih. Apa hadis yang lebih sahih? Dalam hadis Ahmad dikatakan, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwara fi baiti," yakni Ka'bah. Bahwasanya ketika Rasul melihat gambar di dalam Ka'bah, memang ada gambar di dalam Ka'bah, tapi kita ini yang lebih sahih. Gambar apa kata Rasul? Yakni di dalam Ka'bah, lan yadkhula. Beliau tidak mau masuk ke dalam Ka'bah tersebut karena ada gambar. Wa amara biha famuhiyat, dan memerintahkan para sahabat untuk menghapus semua yang ada di dalam Ka'bah. Ingat, semua. Sedangkan Ibnu Azraq yang hadisnya belum jelas, yang periwayatnya belum jelas, itu mengatakan seperti itu. Berarti itu adalah pendapat yang lemah. Rasul mengatakan hapus semuanya. Apa yang dilihat Rasul? Ternyata yang dilihat Rasul adalah wara'a Ibrahim wal Ismail alaihi wassalam bi aidihim al-azlam. Jadi ada gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang memegang al-azlam, anak panah. Nah, makanya Rasul marah. Kenapa marah? Karena al-azlam, jadi anak panah ini yang nggak ada busurnya, yang nggak ada tajamnya, itu yang nggak ada busurnya. Ini biasanya dimasukin 3. Ya, tidak, dan tidak apa-apa. Ketiga ini bakal diundi. Biasanya orang Arab datang kemudian ditaruh di Ka'bah. Nanti minta tolong sama ulamanya, tolong ambilkan, saya mau nikah apa enggak ya, tolong ambilkan itu. Nanti kalau dia ambilkan tidak, berarti tidak. Itu ulamanya. Nah, itu seperti itu. Kalau zaman sekarang Hindu dan Buddha itu seperti ngambil yang buat sumplit itu, diambil nanti ada tulisan, ada gambar. Nah, seperti itu. Nah, di dalam surat Al-Maidah juga tidak diterima yang seperti itu. Makanya Rasul sangat marah. Qatalallahu, maka Allah akan membunuh. Wallahi mastaqasama bil azlamul qaddun. Nabi Ibrahim dan Nabi Israil tidak pernah sama sekali main yang namanya azlam, undian dengan anak panah. Makanya Rasul sangat marah. Dan ini terbukti bahwasanya tidak ada sama sekali gambar Yesus dan gambar Bunda Maria. Yang ada adalah pendiri Ka'bah, yaitu Ibrahim dan Ismail. Itu pun sudah dihapus semua. Sudah dihapus semua sama Rasul. Dan Rasul tidak suka yang namanya gambar-gambar tersebut. Di dalam Bukhari dan Muslim dikatakan annaha nasabat sitran fihi tasawirul fadakhala Rasul. Ketika itu Rasul mau masuk ke dalam rumahnya, ternyata di jendelanya ada gambar burung. Masuk ke rumahnya Aisyah, ada gambar burung. Fanazahu, maka apakah Rasul ketika melihat, Rasul tidak senang. Rasul mengalihkan, masuk ke dalam. Maka apa yang dilakukan Aisyah? Faqata'atuhu wasidataini, maka dirubah sama hordengnya, dilepas gambar burungnya, kemudian dimasukkan, dibuat sarung bantal. Artinya Rasul sama sekali nggak suka gambar, sama sekali nggak suka gambar. Maka itu adalah pembodohan kalau Rasul membiarkan yang namanya gambar Yesus dan Bunda Maria. Dan itu tidak ada sama sekali. Yang ada adalah hadis sahih ini yang ada, bahwasanya ada gambar Ismail dan Nabi Ibrahim ayahnya, tapi sudah dihapus oleh Rasul SAW dalam hadis Ahmad.
Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.